Jumpa lagi Sobat Easy Stock. Kita membahas rekombai dari Ajab Sekuritas berdasarkan analisa teknikal. Ini ada rekombai 20 Juli dan 21 Juli. Kita di sini akan membahas tinjauan dari analisa fundamental khusus di sektor kuantitatifnya atau numberingnya. Jadi kita betul-betul ngitung laporan keuangan, prospeknya di laporan keuangan di 6 saham atau 8 saham yang direkomendasi oleh Ajaib. Nah, ini kita menggunakan rumusnya bukunya Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor. 2 buku pegangannya Warren Buffett sampai sekarang, dan saat ini Anda bisa mendapatkan aplikasinya di Google Play Store. Aplikasi yang menghitung nilai wajar, yaitu membandingkan harga pasar dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Kalau di analisa teknikal Anda familiar sama support dan resistance. Oke, kita masuk ke Google Play Store. Anda dapat Easy Stock, Anda open seperti ini. Masuk ke bendera Indonesia. Oke, kita mulai aja. Ini ada sekitar 800 saham yang sudah listed ya di PJ semua, dan nilai wajarnya perbandingan dengan harga. Oke, sekarang kita bahas Doit. Gimana Doit? Perusahaan batubara nih. Ininya 5 kali lipat, tapi downside-nya sampai jauh banget gitu. Coba kita lihat kenapa bisa seperti itu. Ini growth-nya 4,2%, 4,3%. Di sini Anda lihat net current asset-nya 8 triliun. Dia bisa nutup utang jangka pendeknya, ada selisih sekitar berapa tuh? Sekitar 1, sekian triliun ya, 1, sekian triliun, tapi tidak bisa nutup utang jangka pendek yang hampir 13 triliun. Jadi emang gap utangnya terlalu tinggi gitu, apalagi utang jangka panjangnya. Makanya gapnya juga antara nilai wajar tertinggi dan terendah itu juga gapnya luar biasa. Nilai tertinggi sampai 1.900 gitu. Sekarang kita lihat lagi rasio keuangan, return on equity jelas jelek banget. Marginnya juga kecil sekali. Ini rasanya jangan disentuh saham ini. Terus CSAP sama sekali nggak bisa dianalisa. Kenapa? Kita lihat ini pasti utangnya luar biasa banyak nih. Net current asset 4,6. Nah, ini net short term debt-nya itu ada selisih sekitar berapa? 60 miliar ya. Kalau disuruh 60 miliar dibanding 1,8 triliun udah nggak bisa. Yang lebih parah ini free cash flow-nya negatif. Meskipun net income-nya positif, tapi ini kan di dalam layar yang Anda lihat di belakang tuh ada formulasinya Benjamin Graham yang menghitung banyak faktor seperti adanya biaya dan pendapatan non operasional atau non recurring. Terus ada depresiasi dibanding dengan capital expenditure, berarti net income-nya nggak kuat ngangkat gitu. Dari ini aja, dari sini net income-nya 300 miliar, capital expenditure-nya 800 miliar, kira-kira seperti itulah. Oke, kita lihat financial ratio. ROE kecil sekali, margin juga kecil sekali, debt equity besar sekali. Oke, nggak menarik CSAP. Oke, kita lihat Medco nggak bisa dianalisa. Kenapa? Kita lihat di sini. Parah ini hasil utangnya. Coba net current assetnya 17,8 triliun. Dia bisa nutup laporan utang jangka pendek 14,5 triliun. Artinya dia ada selisih 3 triliun ya. Tapi bisa nggak 3 triliun dibanding 50 triliun? Nggak bisa. Dan free cash flow-nya tuh negatif 676 miliar. Ini yang jadi masalah. Seperti tadi CSAF tadi. Coba kita financial ratio-nya 5%.
marginnya 5% juga nggak nyampe. Debt to equity-nya lewat dari angka 3. Waduh, berat banget gitu. Oke, terus Harum Energy, batubara juga nih. Nggak ada upside-nya, downside-nya tuh sekitar berapa tuh, 23%, bisa lebih. Nah ini growth-nya 0,03, oke, mungkin Anda nggak setuju. Return on equity-nya 15, profit-nya bagus. Nah ini oke. Anda harus masuk ke wilayah member premium. Anda dapat fasilitas forecast simulator, best stock selection, dan menghitung harga IPO. Oke, forecast simulator kita buka. Saya maunya growth-nya tuh 7%. 4 tadi ya. Nah kan udah ada, enggak, belum nih, kurang tinggi. Sekarang saya pakai 8%, baru ada upside ya. Tapi upside-nya juga tebal, dan Anda udah meresikokan pakai revenue growth yang sangat optimis, sedangkan harga batu bara masih fluktuatif ya meskipun trennya naik gitu. Oke, kita lihat lagi apa lagi nih selain ini. Adro, Bevin, Cepin, Isat. Adro. Wow, ini bagus nih. Upside-nya 2 kali lipat karena nilai intrinsiknya antara 6.500 sampai 8.000. Harganya sekarang masih 3.000. Jadi bagus ini. Kita pakai growth-nya konservatifnya 4,5%. Kita lihat return on equity ini kan Q1 ya. Kalau dia 9% kan 9 kali 4 36 ya. Kira-kira ya 9 kali 4 36. Anggap dia di 35, udah bagus. 34%, marginnya 36%. Debt to equity-nya setengah lebih sedikit. Bagus sekali nih. Oke, kita lihat lagi Bevin. BFI Finance 67% di upside-nya. Oke, debt to equity-nya di atas 1 sedikit. Return on equity kecil sih, tapi marginnya bagus 33%, hampir 34%. Coba kalau kita lihat, jangan 2,5 aja lah growth-nya. Bagaimana dia? 17 kan turun ya dia. Oke, Bevin masih bagus, tapi financial ratio productivity-nya bagus sih. Return on equity-nya productivity 34%, bagus. Bevin bagus. Terus Cepin, Caron Pokpan yang mau dapat supply banyak ayam potong ke Singapura. Tidak ada upside-nya, downside-nya tuh 15-20% ke bawah. Kenapa? Kita lihat di sini udah terlalu tinggi namanya. Ini growth-nya aja udah main 8%. Ini terlalu tinggi nih. Coba kita lihat return on ratio, return on equity 4,5%, nggak bagus. Marginnya juga kecil, nggak sampai 10%. Nah, oke, Cepin kurang direkomend secara fundamental. Terus Isat, Indosat nih, Isat. Ada 13%, tapi down saja sampai ke 80%. Kenapa sih perbedaan utang di sini? Net current asset 5,8. Dia nggak bisa nutup tuh utang jangka pendeknya, defisit working capital. Working capital 20 triliun, tapi dia punya free cash flow-nya 10,4 triliun. Ini yang menolong. Nggak bisa ngangkat, tidak jadi negatif, tapi tetap terlalu tinggi harganya. Kalau kita lihat nih ya, return on equity bagus, profit marginnya bagus, cuma debt to equity-nya tinggi, dia 5 kali, hanya itu kelemahan dia. Jadi ya Anda kan udah ada patokan sekarang, kalau harganya 6.400, sedangkan nilai tertinggi cuma 7.200, kan tipis-tipisan itu. Tipis itu. Coba kita robah revenue growth-nya jadi 4%. Naik kan jadi 3.000. Yang tadinya cuma berapa tadi ya? Tadi berapa tadi? Coba ya kita lihat Isat. Kita ulang.
saat kita ulang 15% malah tuh 974 sama 7.000, 974 sama 7.000. Kalau kita bikin 4 di sini 974 tunai kan jadi 3.000, masih tetap ada ups ada downside gitu. Terus oke. Baik para pemirsa Easy Stock, kita jumpa lagi di lain waktu.